Halo, assalamualaikum. Kita jumpa lagi. So, bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja ya. Oke, kali ini ada saya akan sedikit membongkar nih sob nih soal polling yang selalu digembar-gemborkan atau dibanggakan oleh relawan Anies ya untuk menyampaikan framing atau narasi-narasi kepada para pendukungnya. Oke, kita langsung saja. Ini dia. Ya, polling CNBC Indonesia. Anies Baswedan unggul dari Ganjar dan Pranowo. Polling CNBC Indonesia survei terbaru ternyata Anies unggul jauh. Anies 63,4%, Ganjar 21% dan Prabowo 15,6%. Oke, nanti saya akan sedikit menguak atau membongkar ini survei ini dari mana ya yang selalu mereka munculkan terutama di TikTok. Karena saya ini mendapatkan ini dari TikTok sob ya. TikTok dari relawan Anies Baswedan. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia juga masih sama. Pollingnya dimunculkan lagi polling tersebut ya. Polling Anies melejit, Anies dicintai semua kalangan. Selalu memunculkan polling-polling ini ya. Oke, ini berikutnya. Makassar luar biasa, survei kebenaran menemui jalannya. Survei kebenaran katanya sob. Selalu lagi-lagi dimunculkan survei ini ya, hasil survei ini yang diklaim polling CNBC Indonesia. Anies Baswedan yang selalu unggul katanya. Oke, kita bongkar saja ya. Atau saya akan mencoba mencari kebenaran dari mana data ini berasal sob. Ini yang pertama. Kita coba cek. Nah, ini dia CNBC Indonesia. Setelah saya cari tahu dengan searching, nah ternyata hasil polling tersebut didapatkan hasil dari Twitter saja sob. Hanya hasil polling di Twitter saja. Nah, ini dia. Prabowo Subianto 15,6%, Ganjar Pranowo 21%, Anies Baswedan 63,4%. Nah, ini kita bisa lihat sama-sama di atas ya. Adapun jumlah voter di Twitter jauh lebih banyak, yakni 76.692 suara. Nah, karena ini sebelumnya CNBC Indonesia juga mengadakan polling di IG ya. Nah, hasil ini hasil dari 76.692 suara. Hanya 76.000 sekian ya. Anies Baswedan mendapatkan 63,4%. Nah, ternyata polling yang selalu dimunculkan untuk sebagai narasi atau framing, bukan framing juga sih, tapi ya seperti itulah ya, agar para pendukungnya itu wow semangat Anies mendapatkan 63,4%. Tapi faktanya ternyata itu hanya didapat polling dari di Twitter saja. Nah, kita baca di bawahnya nih. Periode polling via akun CNBC Indonesia dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 2 sampai 3 Mei 2003. Tentu saja sebagai polling, pemilihan via media sosial ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, ini CNBC Indonesia sendiri ya yang mengatakan polling di Twitter ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Voting via medsos ini hanya upaya mencari sentimen di media sosial. Nah, voting ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya, tapi oleh relawan Anies Baswedan, voting ini selalu dimunculkan kembali lagi dan para pendukungnya, waduh, sangat percaya dan meyakini sekali ya.
Nah, ini berikutnya ini voting masih dari CNBC Indonesia. Nah, ini di IG sob nih, voting di IG. Hasilnya sangat berbeda dengan hasil tadi ya. Prabowo 41%, Anies 21%, dan Ganjar Pranowo 38%. Ini hasil CNBC juga ya, CNBC Indonesia. Setelah mengadakan voting di IG, hasilnya seperti ini. Anies justru nyungsep ini di IG. Tapi oleh relawan Anies tidak menampilkan hasil ini ya. Ya memang tentu saja tidak akan menampilkan ini karena hasilnya hanya 21% untuk Anies Baswedan. Oke. Selanjutnya ini masih ada lagi nih sob nih. Nah, kalian bisa lihat di yang tadi ya. Nah, oke, kita lihat sama-sama. Jumlah voters 76.692. Nah, periodenya ini sob nih, kita bisa lihat sama-sama. Ini periode 2 Mei 2023. 2 Mei, sob, 2 Mei. Tapi dimunculkan setelah acara Anies di Makassar ya, itu kalau tidak salah tanggal 24 acara tersebut ya. Nah, setelah itu hasil voting dari CNBC Indonesia yang di Twitter itu lalu dimunculkan oleh relawan Anies seolah-olah supaya setelah acara di Makassar itu agar para pendukungnya itu bersemangat dan meyakini bahwa Anies ini pendukungnya memang sangat banyak ya. Tapi ternyata itu hanya voting dari Twitter saja. Dan itu juga voting tersebut dilakukan pada periode 2 Mei 2003. Kita coba bisa bayangkan ya. 2 Mei sampai ke 24 September itu berapa bulan sob? Itu berapa bulan selisihnya? Waduh, ini memang relawan Anies nih. 2 Mei sampai ke 24 September ya kalau tidak salah itu acara di Makassar. Voting dari periode 2 Mei tapi dimunculkan setelah acara di Makassar itu. Dimunculkan lagi hasil voting Twitter tersebut. Saya ini pengen ketawa sepuasnya melihat fakta-fakta ini sob nih. Kelakuan dari relawan Anies ini ya. Dan oke, selanjutnya kita saksikan sama-sama ini voting dari CNBC yang sesungguhnya ini sob nih, bukan dari medsos ya. Oke, coba kita lihat hasil survei terbaru IPS ini dilakukan pada periode 5 sampai 15 September. 5 sampai 15 September. Bukan 2 Mei ya. Bukan 2 Mei. Ini September. Ini justru malah lebih akurat ini ya dan lebih kredibel ini karena ini dari seluruh Indonesia, bukan hanya dari sosmed Twitter saja ya. Oke, kita langsung saja lihat hasilnya survei terbaru IPS ini. Prabowo Subianto 40,8%. Wow. Ganjar Pranowo 35,9%. Anies Baswedan 20,2%. Nah, tidak tahu 3,1%. Ini survei terbaru IPS ya, periode 5 sampai 15 September 2003. Bukan 2 Mei 2003, itu pun hanya polling di sosmed Twitter saja. Ini relawan Anies nggak mungkin berani menunjukkan hasil survei ini sob. Oke, kita baca di bawahnya ini pendapat ini. Alvin menilai jika hasilnya seperti ini, maka Pilpres akan terjadi 2 putaran. Dengan hasil seperti ini, maka jika Pilpres dilaksanakan saat ini akan berlangsung 2 putaran saja. Prabowo dan Ganjar maju ke putaran kedua. Sedangkan Anies tereliminasi. Ujarnya dalam konferensi pers virtual Jumat 22 September 2003.
Ini hasil survei dari PS ya sob ya. Anies tereliminasi. Oke, ini adalah hasil survei dari IPS yang dilakukan pada periode 5 sampai 5 September. CNBC Indonesia. Ya, relawan Anies ini, aduh, saya bingung mau ngomong apa lagi. Setelah dicek kebenarannya, ternyata hanya hasil polling dari CNBC di Twitter saja ya. Di Twitter hasilnya memang tinggi, sekitar berapa tadi, 63,4% ya, itu di Twitter. Tapi di IG, Instagram itu 180 derajat terbalik. Anies justru berada di paling bawah. Aduh, kelakuan mereka ini ya seperti itu sob ya. Menggunakan polling tersebut dari Twitter, ternyata hanya dari Twitter. Tapi selalu dimunculkan terus untuk ya kalian bisa menilai sendiri ya, gunanya untuk apa itu, kenapa relawan Anies selalu memunculkan hasil polling dari CNBC yang ternyata itu hasil polling hanya dari sosmed, hanya dari Twitter saja. Kalau dari IG, Facebook itu hasilnya lain lagi ya sob ya. Apalagi kalau dari survei seluruh masyarakat Indonesia, tentunya hasilnya sangat jauh berbeda. Semoga para penonton, para pendukung Anies lihat nih video ini agar tahu kebenaran, agar tidak mudah terframing oleh para relawan Anies ya. Oke, sekian dulu video dari saya, Lur. Semoga bermanfaat ya. Dukung terus channel ini untuk melawan para kadrun-kadrun dan kebodohan soal penyebaran kebohongan oleh para kadrun-kadrun tersebut ya. Dukung terus channel ini dengan like dan subscribe. Oke, salam NKRI harga mati.